Selamat pagi ya, ini orderan hari ini yang masuk hari Selasa ya. Sebelum kita kirim kita akan review dulu ya. Ini orderan melalui Bukalapak masuknya kemarin sebenarnya kemarin malam, kemarin sore. Jadi kita kirim pagi ini ya. Jadi ini adalah orderan untuk Honda BRV ya. Honda BRV jadi menggunakan proyektor ya, BRV H11 ya. Sebelumnya ini ada pilihan ya, sebenarnya P740 dengan Kri ini saya lebih rekomendkan tipe ini. Kenapa? Karena di P740 harganya lumayan ya, 1,8 kalau nggak salah ya, 1.880.000 ya. Dan dia setelannya fix, dia bukan setelannya fix tapi tidak bisa live nyetel ya, karena ini adalah full adjustable. Memang dia wattnya antara P740 itu P740 1.800.000 ya, P730 di bawah 1 juta. Jadi dia teknologinya ini setara P740 sebenarnya. Dia menggunakan double Cooper PCB. Ya, teknologinya sama. Cuma beda di chip. Dia chipnya bukan Kri. Kri ini menang satu bisa diservis ya. Kalau yang seperti Pro 7 begitu kalau rusak buang ya. Ini bisa diservis, dan soal setelan dia menang di sini. Bisa di adjust, full adjustable, live ya. Live ini dalam arti bisa langsung setting di mobil tanpa perlu Anda copotin dulu, buka-buka pakai kunci L ya. Jadi ini satu, di harga dia lebih murah dibandingkan P740. Teknologi sama, double Cooper PCB, chip bisa diservis. Jadi menang ini udah berapa poin tuh? Udah 2 poin ya. Bisa di adjustable, lagi enak ya, bisa diservis ya. Live ya, style settingannya live. Jadi kalau nanti Anda lihat pantatnya proyektor seperti ini ya, nanti ini bisa disetel. Pasang dulu ya, jangan lupa ini ada kakinya 3, jangan sampai kaki 3-nya salah masuk. Belum masuk sudah dihajar, dipaksa, bisa pecah, bisa patah, bisa bermasalah nanti ya. Makanya jadi jangan lupa kakinya 3 dulu masuk. Kalau kaki 3-nya udah masuk, enak tinggal putar ya, fix, selesai. Jadi kalau belum masuk jangan diputar dulu ya. Karet ininya pun tebal ya, jadi ngepres dengan baik, bukan barang abal-abal ya. Build quality bagus, dan settingannya ini enak sekali. Anda bisa lihat di belakang bahwa settingannya itu harus vertikal ya. Vertikal itu tegak lurus ya, tegak lurus. Anda lihat garis ininya. Sedangkan kalau tipe-tipe lain kan tidak ada lihat vertikalnya ya. Ini bisa disetting putar ke kiri, putar ke kanan bisa ya. Agak tarik maju atau mundur bisa ya. Mau dimundurin sedikit supaya fokusnya berbeda, atau supaya nyari fokusnya bisa gitu ya. Anda bisa lihat review video saya sebelumnya ada, ini saya review singkat saja. Jadi nanti pas pemasangan jangan lupa pasang dulu, masukin aja ya, lihat dulu kaki 3-nya jangan sampai salah. Kalau belum masuk jangan dihajar, diputar-putar, patah, rusak, bisa pokoknya celaka lah ya. Nanti ada keluar tergores apa bagaimana, jangan. Yang penting intinya adalah sudah masuk baru diputar, dikunci searah jarum jam ya, celep kunci ya. Tinggal kita cari fokusnya mau seperti apa ya. Ini udah ngunci vertikal ya, jangan lupa defaultnya adalah vertikal. Anda bisa setting kiri kanan bisa, yang penting vertikal dulu. Ini tegak lurus ke bawah ya, bisa tarik maju, tarik mundur ya. Anda bisa lihat video saya lengkap sebelumnya. Nah, kita akan praktekkan sedikit saja ya. Apa sih keunggulannya tipe H11 ini gitu ya dibandingkan, karena yang bersangkutan mau dia beli P740 ya, nggak masalah sih mau beli P740 juga, cuma ya harganya lebih mahal aja ya. Seperti ini outputnya ya. Ini bisa di adjust tuh kanan kiri ya, putar-putar, mau agak mundur bisa, agak maju bisa ya. Saya secara cepat aja. Intinya adalah Anda enaknya bagaimana nyetingnya, terserah Anda ya. Ya 30 watt 28,6, jadi dia akan ngedrop sampai 27, 28 ya, wattnya stabil. Jadi kategori bohlam bagus menurut saya
Dia harus stabil, watt dan luxnya besar, gampang disetting, gampang dipasang. P740 kalah banyak ya kalau saya, menurut saya, bola LED, deskripsi bola LED bagus. Dia driverless, lagi tinggal colok aja ke soket asli. Anda nggak perlu ngikat-ngikat, dia punya driver. Kabel ini sudah di braided ya. Kebanyakan kabel LED yang pakai isolator biasa kalau kena ruang panas mesin itu dia letoy. Letoy itu kalau ketarik ya pada putus tembaganya ya. Saya sering terima WA, Pak LED saya kok kedip-kedip, Pak LED saya kok kadang mati kadang nyala, Pak jalan rusak kok mati, Pak jalanan bagus nyala lagi ya. Banyak yang mengeluh seperti itu. Tahu nggak itu kenapa? Itu adalah putus di sininya bro, karena LED ini panas. LED ini kan dia kipas nih, dia ada heatsink, ini panas. Nah dia di sini kalah, putus, letoy. Nah kalah, makanya goyang-goyang karena ada balasnya, ada drivernya gede, ada kotaknya berat ya, ketarik-tarik segala macam, putus di sini, putus di driver. Nah putus-putus di sini, kadang kotak kadang enggak, gitu ya. Banyak yang mengeluh mati ya. Misalnya kalau punya Anda kejadian seperti itu, berarti masalah di sininya. Anda servis sendiri aja. Anda mau saya servisin bisa, tapi kalau udah short itu artinya ketemu positif negatif, drivernya jebol, pasti jebol ya. Makanya kenapa banyak kan driver mati, kebanyakan LED beginian tuh chip yang mati, bukan driver. Tapi kalau driver mati kebanyakan jebol. Jadi ini di sini letoy, isolatornya kebuka, short driver mati ya. Seperti itu. Ini bola maksimal 2500 lux 30 watt ya. Kelasnya memang segitu. Saya juga nggak bisa terbaca 29,4 ya. Dia akan ngedrop sampai 27 atau 28 ya. Bohlam ini salah satu yang terbaik. Memang bukan yang terbaik. Saya kalau bilang ini terbaik, saya egois. Ya, saya egois. Cuman di luaran mungkin masih banyak bohlam karena kategorinya baik itu juga harga harus murah gitu ya. Nah, ini harganya 1 jutaan, 1 juta lebih sedikit. Worth to buy, serviceable, teknologinya sudah double Cooper PCB, adjustment ya, tanpa driver, semua tinggal colok PNP. Ini bohlam yang benar-benar 100% PNP karena tinggal colok selesai ya. Anda nggak perlu ikat-ikat lagi segala macam ya. Jadi ini memang bukan salah satu yang terbaik. Kalau saya bilang ini terbaik adalah egois. Memang di luar masih banyak bohlam yang lebih terang, bohlam yang lebih bagus, yang lebih mahal juga banyak. Nah lebih terang ini juga harus dilihat, dia harus stabil, nggak boleh bilang terang nyala 10 menit dia ngedrop 50% ya, segala macam seperti itu. Oke, ini yang H11 nya untuk Honda BRV Monica kalau nggak salah namanya ya, Pak Monica ya, apa Ibu Monica, order di Bukalapak. Nah ini satu lagi transfer langsung tadi pagi, saya bangun tidur, untuk Avanza 2006 ya. Terima kasih Bapak sudah order di Subang. Saya sih bilang ini masih oke ya untuk hujan, untuk hujan masih oke lah. Tapi kalau untuk kabut di Subang mungkin di dataran tinggi ya, Bandung sonoannya lagi ya, Lembang sonoannya lagi ya. Lewatin Ciater itu naik terus ke atas kali ya, ke Subang. Saya soalnya pernah lewat tuh pas touring dari Bandung pulang lewat Subang. Jadi naik ke Lembang, mentokin sampai Lembang tanjakan tuh. Habis pom bensin kalau nggak salah isi bensin di situ tuh di Lembang situ, terus diarahin oleh tukang pom bensinnya tuh lurus terus aja nanti belok kiri Subang katanya ya. Jadi ini untuk Avanza 2006. Jika misalnya di situ ada kabut, Bapak tinggal nambah fog lampnya aja auto make DC seperti ini. 680.000. Avanza 2006 itu adalah HB4 pakainya ya. HB4 ya. Jadi ini untuk headlampnya saya sudah kalibrasi, ini Bapak tinggal pasang aja arah jam 11 jam 12 untuk Avanza 2006 itu reflektornya saya sudah tahu patokannya karena saya punya tuh di bawah 2006 ya. Jadi saya berharap ini akan sangat maksimal fokusnya ya. Karena sudah ada bagian yang dipapas. Pemasangan jangan lupa ininya dulu. Habis ininya dulu, pasang klipnya, pasang karetnya, baru pasang bohlamnya. Arah jam 11 jam 12 mentok, Anda nanti tarik sedikit ya. Silakan WhatsApp saya untuk detailnya kanan dan kiri seperti apa ya. Avanza adalah common positif, jadi ini bisa common positif. Banyak yang WhatsApp ke saya juga, Pak kok LED saya nggak bisa ngedim, Pak LED saya kok nggak bisa high low, Pak LED saya kok ngedim terus ya. Itu karena dia tidak cocok untuk support untuk mobil di Indonesia drivernya, karena mobil Indonesia itu ada yang common positif harus begini nyala,
atau harus begini nyala ya, seperti Toyota dengan Mitsubishi itu terbalik ya. Nah, ada yang mesti begini. Nah, kalau LED Anda tidak support, itu tidak bisa nyala. Anda memang harus beli kabel set untuk membalikan polarity, atau kadang-kadang tidak bisa high beam atau dia low beam terus atau high beam terus. Nah, itu LED-nya sebenarnya nggak cocok untuk mobil di Indonesia. Jadi makanya belilah yang pasti-pasti ya. Anda mesti beli desain kabel set, mesti desain ini itu, Anda kan keluar duit lagi. Mau ngapain Anda, LED-nya Anda baru beli nggak bisa nyala di mobil Anda kontak ke saya Pak tolong bikinin dong kabel set ya. Tentu Anda harus bayar kan ke saya. Nah, bayar itu juga nggak murah gitu. Daripada begitu mendingan Anda beli yang pasti-pasti saja, yang sudah pasti bagus gitu ya. Ini LED juga 30 watt realnya, dia akan ngedrop sekitar 27 sampai 28 watt ya realnya. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Jadi Anda nyala berangkat dari Jakarta ke Bandung, Anda lewat Cawang itu stabil, terangnya segitu ya segitu gitu ya. Banyak LED yang awalnya terangnya gede tapi setelah jalan 10 menit dia ngedrop, banyak gitu ya. Sekali lagi juga saya sebutkan, ini bukan salah satu yang terbaik, bukan yang cuma satu-satunya yang terbaik, tapi salah satu terbaik lah ya yang saya rekomendasikan. Watt dan looksnya gede, serviceable, bisa di adjust ya. Adjust itu dalam arti begini loh, putar tuh bebas. Anda beli LED DHP mana bisa diputar-putar begini, cari fokus ya bro. Saya ngomong apa adanya loh. Jadi makanya kategori LED bagus itu bukan hanya dilihat dari watt dan looksnya yang gede, tapi dia nggak ngedrop ini dalam arti jangan pas pertama kali nyala 60 watt, setengah jam kemudian cuma 30 watt ya, itu ngedrop namanya ya. Fokusnya bisa disetel ya, bisa diservis juga, jadi rusak nggak dibuang. Jadi kategori bagus itu banyak. Dia tanpa driver, tinggal colok ya, simple sekali. Jadi Anda nggak perlu ngumpet-ngumpetin driver, kabelnya udah di braided ya, segala macam. Anda bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya, banyak sudah saya bahas ya. Ini juga sedang kita tes, jadi barang yang dikirim adalah barang baru, bukan barang bekas. Banyak orang takut saya jual barang bekas ya. Saya jual barang baru bro, ada garansi juga. Dan ini LED itu menggunakan chip second generation, sudah di upgrade second generation. Jadi bukan yang artinya barangnya second, bukan, tapi generasi kedua kalau bahasa Indonesianya ya. Karena masih banyak yang belum paham second itu dikira tuh kayak motor second atau barang second itu dikira barang bekas gitu ya. Bukan. Generasi kedua bro, sudah di upgrade chipnya ya. Generasi kedua lebih terang gitu ya. Nah, ini untuk Bapak di Subang, terima kasih sudah order, yakin langsung transfer ya. Nah, ini satu lagi Automake DC H4 ya, di order di Bukalapak kemarin sore juga, kita akan kirimkan hari ini untuk Yaris 2009 ya. Terima kasih Bapak sudah order Automake DC ya. DC itu adalah dual color, dua warna ya. Wattnya tidak terlalu besar, 19 sampai 20 watt. Dia bisa berubah warna, adalah di warna kuning dengan putihnya ya. Banyak pertanyaan ini mengenai ini lawan dengan Philips Ultinon Essential G2 karena harganya mirip-mirip. Kalau saya disuruh pilih, saya mending pilih ini. Karena kenapa? Ini lebih unggul, bro. Lebih unggul, ada garansi 6 bulan. Philips nggak ada garansi ya. Kalau Anda beli Philips Extreme Ultinon Essential G2 yang ada garansi, itu adalah garansi toko, bukan garansi Philips resmi ya. Philips resmi saya sudah tanya salesnya, ada garansi nggak? Lu serius nggak? Ntar lu jual ke orang lain ada garansi, jual ke gua kagak ada garansi, saya bilang begitu. Dia bilang bener bos, dari Philipsnya tidak ada garansi ya untuk Philips Essential G2. Kalau bos mau kasih garansi boleh, kasih aja garansi 2 bulan 3 bulan, tapi personal, dia bilang seperti itu ya. Saya juga nggak ngerti kenapa Philips tidak mau memberi garansi ya. Padahal kalau garansi kan 1-2 bulan saja boleh. Sedangkan kita sendiri sebagai pedagangnya itu beli putus tuh dengan Philips ya. Kita dikasih barang, dikirim, dikasih invoice-nya, paling jeda berapa suruh lunasin ya. Jadi sangat-sangat ketat ya. PT TAS tuh ya. Jadi kejam juga ya. Nggak ada garansi ya Philips ya. Nah, makanya saya kalau ditanya Philips sama ini bagus mana, tentu saya pilih ini. Kenapa? Satu, dia 2 warna. Anda hujan kabut lebih mantap pakai ini ya dibandingkan Anda pakai Philips putih doang. Garansi tidak ada, ini ada garansi ya. Full adjustable ya, full adjustable dalam arti ininya bisa diputar bro. Jangan lupa pakai kain ya, ini tajam, takut tangan Anda robek ya. Tuh, ini bisa diputar bro, 360 derajat maju dan mundur ya.
Jadi bohlam ini itu bisa diputar 360 derajat. Jadi Anda mau setting arahnya jam 11, jam 12, mau kemana pun bebas. Maju dan mundur, jadi nggak usah terlalu dimentokin. Anda mau bohlamnya agak maju, agak mundur bisa. Sedangkan Philips tidak bisa. Fake fokus. Dan curiga Philips yang beredar di Indonesia itu dari Philips resminya itu adalah setir kiri kalau saya bilang ya. Kenapa? Karena dia ini kaki ininya center, dia sudah offside ke arah jam 12.30 ya, seperti itu. Jadi kalau begitu dia fix lagi, nggak bisa diputar-putar, nggak bisa arah jam 11, jam 12, tidak bisa. Nah, sedangkan kalau ini enak bro, Anda mau putar ke arah mana, ke arah mana, ke arah mana, agak mau maju juga bisa, ininya dimajuin tuh. Jadi ininya ada jarak gapnya, atau Anda mau dimentokin bisa ya. Jadi full adjustable. Jadi kalau pertanyaannya adalah lawan Essential G2 menang mana, saya megang ini. Wattnya pun sama, pilih pun 18, 19, ini juga 18, 19. Luxnya juga sama bro ya. Jadi kalau pertanyaan terang mana, terangnya sama. Tapi ini lebih unggul, chipnya 2, putih dan kuning. Nah, itu Philips cuma putih. Ada garansi, ini ada garansi gitu ya. Jadi Anda tergantung Anda mau yang mana gitu ya, karena harganya mirip-mirip ya. Kita coba common positifnya ya 19 tuh. 1920 lah wattnya ya. Dia bisa 2 warna, bisa putih, bisa kuning ya. Cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan switch lampu. Jadi kalau sekarang Anda nyalakan switch lampu gede, Anda nyalanya putih. Anda mau ganti warna, Anda matikan, nyalakan lagi ya. High beamnya tetap warna putih, jadi pada saat low beam bisa warna kuning, high beam putih ya. Pokoknya intinya adalah chip ini itu di sini kuning dengan putih. Ini chip high beamnya warnanya putih ya. Jadi common ground, common positif pun bisa ya. Kita bolak-balik, kita coba. Dan ada garansi juga ya, 6 bulan rusak tukar baru, Anda nggak usah pusing ya. Pemasangan tinggal PNP, jangan lupa ya, saya bilang pasang dulu ininya. Udah gitu pasang, ini udah dipasang, pasang klipnya, pasang karet, baru bohlamnya di belakang ya. Seperti itu tahapannya, full adjustable. Jadi kalau saya bilang, banyak yang bertanya, ini kan harganya mirip dengan Philips Essential G2, saya lebih milih ini ya. Ya, karena kenapa kita berbicara begini bukan karena saya jual ini, saya juga jual Philips bro ya, jangan bilang saya nggak jual Philips. Ini original ya, Automac DC dual color, harganya 780. Jadi saya juga jual Philips bro, saya juga jual Automac juga, saya juga jual merek-merek lain, banyak yang saya jual juga. Tapi kalau Anda bertanyanya dengan Philips ya, saya jelaskan apa adanya ya. Ini menang full adjustable ya, bisa maju bisa mundur, jadi fokusnya bebas, Anda bisa cari. Sedangkan kalau Philips itu fix fokusnya ya. Ini menang 2 warna, bisa putih bisa kuning, jadi kalau Anda hujan atau kabut ini lebih menang ya. Terus ada garansi bro, ini 6 bulan, rusak tukar baru 1 pasang. Jadi rusak 1 ini saya tukar 1 pasang ya, rusak 1 saya tukar 1 pasang, enak dong Anda ya. Rusak 1 saya tukar 1 pasang baru. Terus apalagi ya. Oke, orderan ini pagi ini aja udah dulu, saya bungkus dulu, nanti ada nyusul lagi, nanti saya upload lagi ya. Terima kasih yang sudah order. Anda mau datang ke workshop saya bisa Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Tapi janji dulu ya. Kalau Anda cuma mau curhat, kalau cuma mau ngobrol ya WhatsApp saja ya. Karena sekarang PSBB mau ketat lagi ya katanya ya. Karena jumlah yang positif nggak menurun malah nambah terus, jadi makanya kalau Anda yakin datang mau pasang, sudah deal, sudah oke, tinggal kita pasangin, tinggal bayar, selesai, pulang gitu ya. Tapi kalau Anda masih mau ngobrol dengan saya, chat aja di WhatsApp, saya bales ya, saya bales. Jadi nggak usah datang ketemu ngobrol, karena kita menghindari tatap muka ya. Kita kan nggak tahu ya, saya OTG atau Anda OTG ya, yang penting kita semua, saya berharap sehat ya. WhatsApp 0898 269 3838, atau Anda mau melalui Bukalapak, Anda tinggal search Juragan Lampu Bukalapak di Google ya, nanti nongol tuh toko saya. Kalau di Tokopedia namanya reseller Juragan Lampu, kalau di Shopee adalah F3 Moto Lighting. Saya sendiri yang memegang adalah Bukalapak. Anda mau beli di Shopee sebenarnya sama aja, cuma barangnya stok mereka. Di Tokopedia juga sama aja sebenarnya, tapi barang stok mereka. Stok saya adalah di Bukalapak ya.
Terima kasih yang sudah order. Yang kalau ribet pakai online shop ya Anda transfer langsung melalui saya ke BCA juga boleh, silakan ya. Menurut Anda yang enaknya aja bagaimana? Ya, terima kasih. Oke, selamat siang, ini kita lanjutin ya. Ini di order untuk Nissan Serena ya. Nissan Serena 2010 ya, Cri XHP, dia pakainya tipe H4 ya. Jangan lupa nanti kalau masang ininya dulu, habis ininya dulu klipin, pasang karet, pasang bolamnya ya. Arahkan jam 11 jam 12. Serena saya nggak papas banyak ya, nggak papas banyak ininya karena sudah oke. Saya pernah dulu masang juga ya. Kita coba nyalakan ya, 29,8 wattnya, high dan low sama ya. Jadi ini bolam real 30 watt ya. Banyak orang yang masih berpikir, saya mau pasang Pro-G aja, saya mau pasang ini aja, mau pasang itu aja. Masing-masing mempunyai kelemahan kelebihan ya. Kalau saya lebih rekomenkan belakangan ini lampu LED. Kenapa? Karena pasang PNP ya. Anda masang proyektor, ada yang mesti dibobok, ada yang mesti dibuka mikanya, banyak keluhan ya, bocor, ngembun, butek, segala macam gitu ya. Dan di ruangan mesin banyak sekali perkabelannya yang menjelimet. Nah, kalau ini PNP bro, 10 menit selesai gitu ya. Nanti video sore hari nanti kita akan upload proyektor ya. Kenapa saya beralih ke LED? Sebenarnya proyektor juga saya masih jual proyektornya, tapi proyektor OEM ya. Kita akan bikin videonya. Siapa tahu Anda berminat koleksi saya proyektor OEM ya. Nah, ini di order untuk Nissan Serena ya. Tinggal pasang aja, tinggal PNP, nggak ada yang perlu diutak-atik, dioprek-oprek ya. Common positif, common negatif bisa semuanya. Kipas anginnya juga kenceng bro. Nissan Serena jujur terus terang loh, mesinnya panas sekali. Kenapa? Saya pernah masang satu ya, dari Kerawang dia jalan, mesinnya panas bro, Serena ya. Anda kalau pakai yang DHP, yang heat cooper pipe F3 itu langsung ngedrop ya wattnya. Kenapa saya bilang langsung ngedrop? Karena belum nyala saja ruangan mesin sudah panas ya. Belum nyala loh LED-nya, ruangan mesin sudah panas. Bagaimana kalau dia nyala gitu ya? Jadi pembuangan panasnya, jadi ini LED kan butuh dingin, makanya ada kipas. Nah, di kipas ini ditiup, kalau anginnya dingin kan jadinya dingin. Sedangkan ruang mesinnya panas, ditiupnya panas. Jadi belum apa-apa udah ngedrop tuh wattnya ya. Nah, kenapa saya rekomendasikan ini relatif stabil ya. Relatif stabil, wattnya, dropnya nggak banyak, luxnya 2300 2200 maksimum ya, 30 watt, drop sampai 27 ya. Di kemudian hari misalnya kalau mati, chipnya bisa kita servis ya, seperti itu. Dan dia adjustable ini dalam arti Anda bisa cari fokus sendiri. Patokan 11-12, tapi sebenarnya nggak 11-12 juga gitu ya. Untuk pastinya pas pemasangan silakan WhatsApp saya hasilnya, atau ada keluhan atau ada pertanyaan silakan WhatsApp ya, 0898 269 3838. Terima kasih. Ini terima kasih untuk Pak Hengki, Pak Dadan Ridwan, Pak Diah Kartika M, Monica Natalia ya. Saya masih nunggu transferan lagi, 4 orang lagi sebenarnya. Tapi ini kita akan kirim dulu sesi 1 ya. Jadi sebelum makan siang kita berangkat dulu. Ini kesi cepat nih kebanyakan ya. Terima kasih. Ini order selanjutnya ya. Ini untuk Vios generasi ketiga. Jadi Toyota Vios generasi ketiga itu kan aslinya adalah halogen tapi proyektor ya. Halogen tapi dia proyektor, bisa jauh dekat di satu halogen ya. Saya rekomendasikan tipenya ini seperti biasa ya. Banyak yang WhatsApp sama saya tiap hari, telepon curhat, Pak saya mau bolam yang bagus, yang ini, yang itu. Nah, Anda harus tahu juga pengertian bagus itu apa ya. Jadi harus jelas dulu pengertiannya bagus itu apa ya. Kalau menurut saya bagus itu 1, wattnya gede, luxnya gede, stabil, bisa di adjust ya, fokusnya dicari,
driverless. Nah, itu menurut saya bagus. Jadi ada poin-poinnya. Nah, banyak orang yang bilang merasa bagus, mau yang seperti bagaimana? Karena bagus ini tiap-tiap orang punya pandangan berbeda. Buat Anda mungkin bagus mau yang murah. Nah, itu beda lagi ya. Seperti definisi syariah, seperti syariah ya, saya baru pulang dari RUPS BRIS di Hotel Ibis Style. Anda harus paham dulu apa itu pengertian syariah, baru bisa tahu ya, oh ini syariah gitu ya. Sama definisinya dulu, bagus itu apa ya, definisinya bagus, LED itu bagus apa dulu. Kalau menurut saya tadi yang saya sebutin, wattnya besar, luxnya besar, stabil, bisa di-adjust ya, bisa di-service, seperti itu. Nah, pandangan bagusnya menurut Anda dengan saya sama nggak gitu dulu. Kalau sama ya Anda silakan gas beli gitu ya. Kadang-kadang ada orang bilang mau yang bagus tapi harganya mau 200.000 ya, kita nggak punya itu ya. Jadi pandangan soal bagusnya dulu ini harus diperjelas gitu ya, karena tiap hari banyak sekali mau yang bagus, murah, bagus, murah. Kadang-kadang mau bagus, mau murah, itu hukum ekonomi nggak ada yang begitu ya. 29 ya. Ini 30 watt di order buat Toyota Vios ya. Hati-hati buat Anda yang beli yang punya Toyota Vios, Anda beli LED di luaran, banyak pedagang nakal. Kenapa? Dibikin dari bohlam HB4. Padahal bohlam HIR 2 ini berbeda dengan HB4. Ingat ya, saya ngomong begini karena banyak pedagang nakal. Saya sering tidak disukai oleh pedagang-pedagang karena saya buka kartu ya. Bapak ini sebelumnya juga sudah pakai HID, malah nggak terang. Kenapa? Karena saya yakin bukan HID-nya bukan sesuai dikasih bohlam, tapi dari bohlam modifan ya. Ada orang bilang dari 9006, dari HB4 ya, salah itu semua. Ya, makanya kenapa nggak terang, nggak fokus segala macem. Nah, bohlam ini sangat enak ya. Jadi ini diorder untuk Honda Mobilio RS, itu sama Vios generasi ketiga, itu sama Mobilio RS yang lama, RS baru sama gitu ya. Jadi semua bohlam-bohlam HIR 2 itu dipakai di Toyota. Itu ada Yaris ya, Yaris yang sebelum yang terbaru, berarti 2017 2018 ya, bukan yang 2019 yang modelnya bohlam lampunya lancip, bukan. Jadi buat Toyota Yaris, Toyota Vios, Honda Mobilio RS yang baru dan lama, Brio RS juga ya. Jadi generasinya memang lagi proyektor tapi halogen, Anda pakai bohlam ini ya. Harganya nggak terlalu mahal, 1 juta lebih sedikit ya. Kategori bagusnya menurut saya pas, makanya definisi bagusnya harus sesuai dulu. Tinggal pasang, tinggal colok, tidak ada driverless ya, segala macam. Rusak di kemudian hari chip bisa diganti, bisa full adjustable, vertikal ya, jangan lupa harus vertikal ininya, bisa agak maju, agak mundur, Anda cari sendiri fokusnya ya. Dan ininya juga tipis ya, makanya kategori bagus ini definisinya harus jelas dulu ya. Kalau bagusnya definisi Anda adalah murah ya, susah juga ya mau bagus mau murah gitu ya. Tiap hari banyak sekali yang WA saya seperti itu, minta perbandingan dengan Philips, minta perbandingan dengan Osram. Saya sekali lagi menjelaskan bahwa bohlam Philips atau Osram itu tidak mengejar untuk terang ya. Harga-harga bohlam itu adalah merek saja yang menang ya. Tapi kalau ngomongin terang, kalah lah dengan yang tipe-tipe begini ya. Saya berani jamin, saya berani ngomong. Kenapa? Karena saya kan nyoba juga gitu ya. Saya juga jual Philips ya, seperti itu. Jadi ini terima kasih untuk Bapak, ditransfer langsung, kita akan kirim hari ini juga JNE ya. Ini bohlam-bohlam lain, orderan yang lain yang sebelumnya udah kita ini mau kita bungkus juga hari ini. Sebenarnya saya masih menunggu 3-4 orang nih, 3 orang lagi nih yang belum nih ya. Mudah-mudahan tidak di PHP ya. Kita akan siapkan barangnya sebelum dikirim. Terima kasih.